Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Galuh Alfiki, NIM 194046. Saya di sini akan membuat video tutorial membuat database gaji dan slip gaji untuk tugas UAS Praktikum Sistem Akuntansi. Yang pertama-tama, setelah kita pada tampilan awal Microsoft Access, yang kemudian kita klik. Kemudian langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel karyawan dan tabel gaji. Yang pertama kita buat tabel gaji karyawannya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik kanan, kita pilih Design View, kemudian kita ganti namanya. Karena ini tabel karyawan, kita ganti karyawan. Karyawan. Oke. Nah, setelah itu kita baru bisa mengisinya. Yang pertama untuk karyawan, yang pertama kita pilih NIK, kemudian nama, kemudian setelah nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, jabatan, yang terakhir adalah foto. Nah, untuk field name, yang NIK kita gunakan short text, atau bisa number, bisa short text, tapi saya pilih short text. Kemudian untuk nama kita short text, tanggal lahir kita pilih date and time, kemudian untuk jenis kelamin short text, alamat short text, jabatan short text, foto kita pilih attachment. Kemudian setelah itu jangan lupa kita save terlebih dahulu, baru kemudian kita close. Nah, setelah kita membuat tabel karyawan, selanjutnya kita adalah membuat tabel gaji. Yang harus dilakukan adalah create, kemudian kita pilih tabel. Nah, sama seperti tadi, kita klik kanan terlebih dahulu, Design View, kemudian kita ganti namanya, tabel gaji. Oke. Yang harus pertama kita isikan, yang pertama adalah, untuk tabel gaji adalah ID gajinya. ID gaji, kemudian NIK, kemudian tanggal transaksi, kemudian NIK, kemudian jabatan, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian potongan, insentif, tunjangan, insentif, kemudian potongan, kemudian PPh. Nah, untuk ID gaji, data type-nya kita pilih, saya pilih auto number, kemudian tanggal transaksinya, date and time. Untuk NIK, short text, jabatan short text, gaji pokok, kita pilih currency, kemudian tunjangannya currency, insentif currency, potongan currency, PPh 21 currency. Kemudian jangan lupa kita save. Nah, untuk yang gaji karyawan, kita desain view. Untuk NIK-nya, kita pilih yang segitiga. Oke, sudah. Kemudian lookup, textbook, kita ganti combo books. Kemudian untuk row source-nya, kita klik titik 3 ini, ke kanan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih yang karyawan.
Tujuannya apa? Agar data karyawan dan tujuannya agar antara data karyawan dan data gaji itu terhubung. Nah, yang ini kita pilih karyawannya, ke tabel karyawan, yang atas kita pilih NIK, kemudian yang ini karyawan, yang atas nama. Nah, kita save, kita close. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa kita save, kita close. Nah, setelah kita membuat tabel gaji dan tabel karyawan dan tabel gaji, kemudian kita membuat form karyawan dan form gaji. Yang pertama, kita klik karyawan, kemudian kita create, kita pilih form. Nah, setelah muncul seperti ini, kita design view. Nah, setelah seperti ini, kita design view. Kemudian kita bisa mengganti atau kita mengedit. Sebelum kita mengedit semua yang ada di sini, yang pertama harus dilakukan adalah kita blok semuanya dulu terlebih dahulu. Kemudian arrange, remove layout. Tujuannya apa? Tujuannya agar antara kolom nick dan kolom nama ini tidak terhubung. Jadi kita bisa menggantinya satu persatu. Kalau tadi tidak di remove layout terlebih dahulu, ketika kita mengganti nick, yang semuanya dari atas sampai bawah pasti akan ikut. Nah, kemudian kita rapikan. Nah, saat mengedit-edit ini sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kita bisa kecilkan. Tujuannya agar rapi. Agar rapi. Yang jabatan sama kita kecilkan semua. Nah, setelah yang ini selesai, oke, kita blok lagi. Nah, setelah kita blok, sama range, kemudian kita pilih yang stacked. Nah, stacked ini membuat tampilannya menjadi lebih rapi kan? Tapi yang pertama harus kita lakukan, kita pendekkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang foto, nah kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita pindah ke atas. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan ya, sesuai keinginan. Nah, ini. Kemudian kita ganti yang atas, kita ganti namanya menjadi form karyawan. Form karyawan. Ya sudah. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, kita bisa mengganti background-nya. Yang pertama, kita klik. Nah, muncul property sheet, kemudian kita pilih back color, ketiga ini. Nah, akan muncul warna-warnanya. Kita bisa memilih, terserah kita. Kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Oke. Nah, kita bisa mengganti background, kemudian kita juga bisa, nah, kita blok, format. Nah, di menu format ini terdapat bermacam-macam pilihannya. Pertama, kita bisa mengganti nama fontnya. Saya pilih Arial.
Oke, kita bisa kecilkan. Ya, setelah itu kita ganti warnanya, warna fontnya hitam, kemudian bold, boleh. Nah, setelah itu yang atas kita ganti juga, boleh. Kita ganti. Ya, boleh. Nah, setelah itu jangan lupa kita save terlebih. Untuk melihat hasilnya kita save dulu. Nah, kita ganti namanya menjadi form karyawan. Oke. Nah, kita close. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Jika kita rasa ada yang kurang atau mau diganti, kita desain view lagi bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Kemudian, kita desain view dulu. Nah, seperti ini kita bisa menambahkan tombol perintah atau tombol. Nah, kita pilih desain, kemudian ini kita klik. Pertama ini adalah kita pilih record navigation, kita pilih go to previous record, kita next. Nah, kita bisa memilih picture atau text. Jika text, kita bisa mengganti. Kita ganti namanya. Nah, untuk yang ini saya pilih next, finish, kemudian lagi kita tambahkan. Untuk ini kita next, kemudian kita pilih lagi. Nah, ini kita pilih yang record operation. Nah, kita add new record, next. Nah, untuk yang ini saya pakai text. Nah, saya ganti. Tambah data. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk delete. Saya ini juga pakai teks. Kita ganti hapus. Kita ganti namanya hapus. Next, finish. Kemudian kita tambahkan lagi save. Next. Simpan. Oke, next, finish. Nah, kita tata terlebih dahulu. Kemudian range, kita pilih tabular. Nah, jadi ukurannya bisa sama. Ini kita juga bisa ganti warna. Kita pakai terlebih dahulu. Ini kita save, kita close. Nah, setelah kita buat form karyawan, kemudian yang selanjutnya kita buat form gaji, create sama form. Nah, sama. Kurang lebih caranya sama, persis. Kita pilih design view, sama. Kita blok terlebih dahulu semuanya. Nah, kita blok, arrange, remove layout, kemudian kita atur lagi, kita kecilkan, kita samakan agar lebih rapi.
kita ratakan, ukurannya kita samakan, dan biar lebih rapi. Nah, setelah seperti ini sama, kita blok, kemudian kita pilih stick. Nah, seperti ini bisa kita ganti fontnya, kita ganti warna hitam, kita ganti fontnya. Nah, ganti ukuran juga bisa, kita bold juga bisa. Nah, ini untuk ininya sama, kita ganti menjadi form gaji. Form gaji. Ya, kita ganti warna. Sudah ini kita ganti. Untuk yang atasnya kita juga bisa ganti. Kita rapikan dulu ya. Nah, kita ganti warnanya juga bisa. Kuning juga bisa. Warna. Nah, ini transparan. Pink. Nah, untuk edit ini sesuai dengan keinginan ya. Tidak ada batasan. Kita save, nah, ganti nama. Form gaji. Oke. Dan save, close. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, sama, design view kita tambahkan tombol seperti yang tadi. Seperti yang di form. Sama. Nah, kita atur. Depan. Hapus, jangan lupa kita blok. Kemudian range, stick. Nah, saat kita harus adjust kita range. Nah, tabular. Nah, kita save, kita close. Nah, setelah kita buat tabel-tabel tadi, form-form tadi, kemudian selanjutnya kita buat query. Apa sih tujuannya query? Query itu untuk
menemukan gaji bersih dari penjumlahan antara gaji pokok, gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah insentif, dikurangi potongan, dikurangi PPh 21. Nah, dengan query ini kita bisa masukkan rumusnya dan ya nanti otomatis. Nah, kita pertama pilih create, kemudian menu query design. Kita klik, nah muncul seperti ini. Kita masukkan gaji, kita masukkan tabel karyawan, kita masukkan add, kemudian kita close. Setelah itu, untuk yang pertama, tabel pertama, kita isikan dari tabel karyawan. Atas kita pilih nih. Tabel keduanya kita pilih dari tabel karyawan, atasnya nama. Kemudian untuk tabel yang ketiga ini kita pilih gaji karyawan, yang atas adalah gaji pokok, ID gaji. Kemudian yang ini kita pilih gaji, tabelnya gaji, ini gaji pokok. Untuk yang kita tabel gaji, urut ini gaji tunjangan. Kemudian gaji insentif, kemudian gaji potongan. Kemudian untuk yang ini gaji yang atas adalah PPh. Nah, setelah itu atas ini fieldnya kita pilih yang tile sendiri, kita klik kanan, kita pilih menu build. Nah, baru kita masukkan yaitu gaji bersih. Jadi kita gaji bersih titik 2 buka kurung, gaji pokok kurung kurawa, gaji pokok tutup ditambah tunjangan ditambah insentif dikurangi potongan dikurangi lagi dengan PPh pasal 21 pajak penghasilan umum. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita oke. Kemudian kita save. Nah, kita ganti query gaji. Baru kita kita close. Setelah kita membuat query tadi, kita coba isikan. Kita coba masukkan data-data, kita close. Pertama kita isikan form karyawannya, kita isi. 46, kemudian nama Reza. Mas Jember. Mas. Nah, kita simpan. Oh, lupa kita input add. Nah, kita pilih. Kita save, kita close. Nah, lanjut kita isi yang form gajinya. Oke. Tanggal transaksinya kita pilih today. Nah, day. Nah, yang awal tadi, yang waktu kita membuat tabel karyawan dan tabel gaji, waktu di tabel gaji, kita buka ya, design view. Oh, tidak bisa kita. Nah, waktu di nick ini, nah, kenapa kita memasukkan data si karyawan kepada gaji ini?
fungsinya ada di sini. Setelah kita mengisi data-data di karyawan, ketika kita mengisi tabel gaji, kita tidak perlu mengetik NIK lagi. Kita tinggal masukkan. Nah, kalau tadi tidak di-linkkan seperti ini, tidak akan otomatis. Kita masih harus manual. Nah, oke. Jabatan. Nah, itu dulu. Oke, 1.500.000. Potongannya 1 juta. Ini 1.195.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, oh, ini berarti ada yang keliru. Kenapa saya pilih simpan yang keluar perintah print? Oke. X, kita desain view. Nah, kemungkinan besar, oke, kita awal kita remove layout terlebih dahulu. Arrange, remove layout, kemudian simpan ini. Simpan ini kita hapus. Desain kita masukkan. Nah, record operation. Nah, tadi itu kemungkinan besarnya waktu saya ingin mengeklik save record, keliru print record. Jadi kenapa tadi munculnya print bukan kesimpan? Nah, jadi kita betulkan saja. Next, kontrol. Kita ulangi. Record operation, save, next. Nah, kita pilih. Kita ganti namanya, simpan. Simpan. Command next, finish. Nah, kita atur. Nah, ulangi lagi. This is range tabular. Oke, sudah. Kita save, kita close terlebih dahulu. Nah, kita buka, kita coba simpan. Nah, benar. Kemudian kita close, kita lihat di query gaji. Nah, muncul kan? Itu gunanya kita membuat query gaji ini mencari gaji bersih ini. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah kita membuat query gaji ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat slip gaji. Kita klik query gaji, kita create, kemudian pilih report. Nah, itu seperti ini. Langkah awal kita sama, desain view terlebih dahulu. Desain view. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama seperti yang kita membuat form karyawan dan form gaji. Kurang lebih angkanya, cuma bedanya di sini kita akan mengatur, kita atur dulu sama kita. Nah, apa gunanya kita remove layout? Agar kita bisa memindah, kalau kita belum remove layout, antara satu dan satunya nyambung, nggak bisa. Kita blok terlebih dahulu, kemudian range, remove layout. Oke, kemudian kita ini kita ke ataskan, nama dengan nama, ini nama, ini gaji dengan ID gaji, kemudian ini gaji pokok, bawahnya tunjangan, kemudian bawahnya tunjangan itu insentif, kemudian
potongan dengan potongan di sini, kemudian PPH 21, kita bisa lebarkan dulu, nah seperti ini, kemudian gaji bersih dengan gaji bersih di sini. Nah, setelah ini, nah baru kita masukkan menu yang ini. Cara bawahkan lagi, nah sudah tata sama jauh-jauh. Udah, kemudian kita pilih, oh karena ini nggak rata. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Nah, untuk ID gaji yang atas ini sama nama. Oke, kita atur dulu, kita sejajarkan. Oh, kurang. Oke. Palingkan. Nah, ini kebalik. Remove dulu. Oh, nggak bisa. Udah, ini aja. Udah, setelah itu kita ganti dulu namanya. Slip gaji. Slip gaji. Plastik. Kita atur, kita edit. Oke. Kita ganti. Saya ganti. Ayo.
transparan. Oke, ke sana. Ini area. Oke. Kita dulu. Saya mau mengubah style, kemudian boleh pokoknya kita hitam. Yang ini kita bukan halamannya. Ini kenapa lebar sekali? Oke, sudah. Untuk ini kita rapikan lagi ya. Kita jadi ukurannya sama. Ini juga sama stiker. Setelah itu baru kita sandingkan. Baru terlalu dekat. Kita hubungkan satu persatu seperti ini. Oke. Kita luruskan dengan atasnya. Seperti ini apa sudah. Nah, kemudian kita pilih desain, line-nya kita tarik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita kasih garis supaya terlihat lebih rapi. Desain kita pilih garis yang ini. Kemudian dari sini, oke, kita tarik. Nah, jika tidak kelihatan seperti ini, artinya garisnya lurus. Nah, kalau kelihatan, itu nggak lurus hasilnya nanti. Nah, terus nah, shape outline-nya kita bisa tebakkan. Oke, nomor 4. Oke. Paste. Kita taruh bawah dulu. Nah, ini kita taruh di antara gaji penjumlahan dan pengurangan. Yang ini kita remove layout dulu. Kita remove layout terlebih dahulu. Kita agak ke bawahkan sedikit. Nah, ini taruh sini. Garisnya lah, ini di bawah. Ini enggak kan, kita gandakan dulu. Nah, kita
Nah, seperti ini. Oke, nah sudah. Kita ganti warna brown. Oke, warna ini tadi cantik, bawahnya agak pudar. Kok warna-warni? Oke, nggak apa-apa. Bawah ini peaknya ini warna putih aja. Taruh tengah-tengah atau taruh pinggir juga. Nah, kita save. Nah, kita ganti namanya menjadi slip gaji. Oke, kemudian kita close. Ini kita close dulu, kita lihat. Nah, jadi seperti berarti kita bisa di sana. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Jika dirasa kurang, kita bisa desain view dulu. Nah, kita atur lagi. Berarti ini kurang panjang. Kita panjangkan. Nah, oke, enggak apa-apa. Oke, kita save, kita close, kita lihat. Nah, sudah seperti ini. Slip gajinya sudah seperti ini. Saya rasa ini sudah sesuai keinginan saya close. Kemudian kita bisa mulai menambahkan data-data karyawan lainnya. Saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang jenis kelamin ini kita ubah. Jadi nanti ketika kita mau menginputkan data, otomatis perempuan, laki-laki seperti itu. Kita coba design view, kemudian jenis kelamin, klik kanan, change to combo box, kemudian di data, tabel query ini kita ganti jadi value list, kemudian prosesnya kita laki-laki, perempuan. Oke. Kita save, kita close. Nah, kita lihat Nah, oke, kita coba masukkan data yang karyawan yang lainnya. Oke, nick-nya anggrek bulan. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, otomatis, seperti ini alamatnya. Bulan Permata Putra. Roma X. Romawi. Jabatannya wakil direktur. Direktur. Add. Kita pilih foto. Oke. Kita simpan. Terus kita tambah data. New. Karena tadi di tabel gaji ini kita kan pilih auto number. Jadi kalau kita pilih auto number kita nggak bisa ngisi. Dia nggak mau.
kita bisa today. Nah, kalau seperti ini, dia baru keluar. Nah, untuk nick, ini kan hanya muncul angkanya saja. Nah, saya ubah agar muncul dengan namanya juga. Jadi kita close lah. Kita close. Kemudian kita ke gaji. Kita desain view. Kemudian ini buka. Nah, kolom count-nya kita ganti 2. Oke, kita save dulu. If nah, di form gaji kita ini close. Nah, setelah itu kita close yang gaji tadi. Kita kembali ke form gaji ini. Kita desain view. Nah, yang ini kita hapus. Kita hapus ya. Jabatan sampai PPH ini kita kebawahkan. Oke, belum di remove layout. Kita remove layout terlebih dahulu. Kita kebawahkan. Nah, oke. Nah, kemudian kita add. Nah, kita pilih nick. Nick, kita drag ke sini. Nah, kita atur seperti tadi. Nah, sudah. Oke, warnanya warnanya hitam ya sama. Ya nggak sama. Ini sudah belum. Nah, sudah. Kemudian kita save, kita close. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah keluar. Berarti sudah benar. Ini kan ya. Kita tambah data. Nah, tanggal transaksinya hari ini, anggrek bulan, jabatannya wakil direktur. Tunjangannya 750.000. Insentifnya 1 juta. Sekitar 250. $679. Simpan. Ini. Otomatis keluar ya. Close. Nah, kemudian kita masuk ke, kita kan sudah mencoba masukkan beberapa. Nah, kita masuk di form gaji. Di form gaji ini kita menambah, kita coba tadi sudah bisa otomatis nick, kemudian di karyawan juga sudah bisa, terus kita tadi sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu lagi, yaitu perintah untuk menampilkan print reviewnya. Kita close, ini kita close. Nah, kalau di slip ini tadi kan 2 punya ini, ya, jadi kita close dulu. Nah, kita close. Oke. Oh, ini
Kita desain view ya, kita desain view. Kemudian di sini kita tambahkan tadi. Nah, ini kita tambahkan nama penerimanya. Add ini di desain. Kalau biasanya kan tidak muncul otomatis ya. Kalau tidak muncul otomatis, nah kita di desain, terus kita pilih add async file, kita pilih nama, kita drag ke bawah. Nah, untuk yang ini kita hapus saja, delete. Nah, untuk yang ini, nama ini kita format, kita pilih rata tengah, kemudian kita agak lebarkan sedikit. Nah, kemudian shape fill-nya transparan, juga transparan. Oke, bold, ini, oke. Oke, nama, oke. Nama. Nah, kemudian ini, atasnya ini, nah atasnya ini kita tambahkan ini. Nah, kita tuliskan penerima. Oke. Nah, kita edit juga sama. SRA kebesaran. Oke, kira-kira segini. Sama formatnya kita pilih transparan. Oke, ini sudah transparan. Kita tengah ini. Oke. Oke, kita save, kita close. Nah, ini kita ganti warnanya dulu. Design view. Yang ini kita format. Kemudian warnanya kita ganti dulu. Hitam. Ini sama. Hitam. Oke, kita save, kita close. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, tapi karena di slip gaji ini, tampilannya kan dua, seperti ini kan. Gabung. Nah, jadi kita save, kita close ya. Di form gaji ini, kita pilih form gaji ini. Kemudian, kita tambah. Nah, di form gaji ini, kita tambahkan, oke, kita desain view. Kita desain view terlebih dahulu. Nah, kita pilih desain, kita klik, kemudian kita cancel, kita nggak pakai button wizard, kita cancel, kita ganti cetak slip atau cetak slip, cetak. Oke, kita buat perintah sendiri. Nah, setelah itu kita klik kanan, build event, macro builder. Kemudian kita pilih open report. Open report. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih ini slip gaji. View-nya kita print preview. Kita pilih print preview. Condition-nya kita pilih rumusnya ID gaji. Pilih form. Ada seru form gaji, karena gaji. Kemudian seru ID gaji. Oke, kita save. Kita close. Nah, kita save, kita close. Kita coba jalankan. Oke, nah sudah keluar seperti ini. Nah, di slip kalau kita pilih menu
cetak, otomatis dia sendiri-sendiri. Nah, berarti ini sudah benar. Oke, kita save, kita close. Nah, kita desain view, kita sesuaikan di sini. Oke. Oke, kita klik remove layout dulu. Nah, itu baru kita ini kita close dan lagi. Karena kita tadi sudah buat slip gajinya, terus di form karyawan, di form gaji itu sudah ditambahkan cetak dan semuanya berjalan dan semua bisa dijalankan, dan di penampilan dari cetak gajinya tadi tidak double kan. Nah, ini punya anggrek bulan. Nah, tidak double antara saat kita save, kita close. Nah, kemudian baru kita masukkan semua data-datanya. Oke. Nicknya 60, 50. Namanya Alamanda. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya Jalan Gayam Sari. Jalan Gayam Sari, Romawi. Nomor. Jabatan dia manajer. Kemudian 60. Jenis kelaminnya perempuan. Jalan Wahid Hasyim. Jalan Wahid Hasyim. Nomor.
20, 12, 1986. Kita masukkan dulu. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Pesona Indah, Blok C, nomor 245. Jabatannya sekretaris. Perempuan Azaela, kita add Azalea Kepo. Nice. Pas. Simpan. Next. Oh. Dahlia ini 29 Juni 06. Jenis kelaminnya laki-laki, Dahlia laki-laki. Karyawan. Ini kita Dahlia. Oh, Dahlia karyawan. Oh. Kita tambahkan lagi yang lainnya ya. Misalnya Edelweiss 60, 50, 25. Kemudian namanya Edelweiss. Is it Wish? Tanggal lahirnya dia berapa? Edelweiss 14 Agustus. And then 1996. Jenis kelaminnya Edelweiss ini laki-laki deh. Alamatnya Edelweiss, Jalan Berantas. Romawi 11, nomor 234. Nomor 234. Karyawan. Oke, Edelweiss. Lima, kemudian 05, kemudian 1987. Jenis kelaminnya perempuan, girl. Alamatnya dia
Jalan Raya Indah. Jalan Raya Indah. Permai. Membahas jabatannya karyawan. Oh. Daerah Nusantara, Merdeka, Blok 180. Oh, blok. Kahuripan, Permai, nomor 10. Jabatannya karyawan. Dulu. Foto, kita tambahkan fotonya. Lavender. Oke. Disimpan. Oke, kita close. Kita hapus dulu. Close. Kita lihat. Nah, ini saya. Kemudian anggrek bulan, Amanda, Angelir, Azaela, Dahlia, Edelweiss. Oke, kita lihat. Nah, Edelweiss. Simpan. Nah, Sakura Jepun Bali Lavender. Oke, kita save, kita close, kita lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah pas. Save. Nah, isi form karyawan ini sudah lengkap. Kita pindah ke form gajinya. Kita mulai ini sama next sudah. Lihat saya, terus kemudian next. Wakil direktur sudah. Kemudian, nah kita. Oh, ini tanggal trans. Nah, kita form gajinya kita desain view. Kita tanggal transaksi. Nah, jangan lupa di remove layout. Oke, kita X dulu. Undo.
Nah, kita nah sudah di save, kita close. Nah, kita lihat, kita close dulu, kemudian kita lihat nah sudah. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah direktur, wakil direktur sudah. Kemudian nah ini kita masukkan kemarin. Oke, boleh today, nick-nya kita pilih. Nah, otomatis kita pilih. Sekarang punya berarti urut, karena ini urut, punya Almanda. Jabatan dia sebagai manajer. Gajinya 8, gaji pokoknya 8 juta. Kemudian ininya 500.000. Insentifnya 1 juta. 500.000. 175.000. Simpan, tambah data. New, today, terus Almanda, annulir, kemudian jabatan dia sebagai kepala divisi, kemudian gaji pokoknya 6.500.000, kemudian 500.000 tunjangannya, punya kan? Oke, betul insentifnya 500.000 juga. Oh, same, oke. Kemudian potongannya 500.000. Nah, ini 62.500. Oke, 62.500. Oh, oke, betul. Ini 62.500. Oh iya. 500 ini 500. Untuk tunjangannya. Oke, kalau divisi sudah kita simpan. Kita lihat, nah, untuk manajer ini ternyata tunjangannya 550. Nah, kita simpan. Kemudian ini sama 550, 1.500.000. Oke. Ini punyanya kepala divisi. 6.500.000, 500. 6.500. Nih, tambah data. Oke, kemudian kepala divisi, transaksinya today, annulir. Punyanya kemudian setelah tadi Azaila, jabatannya dia sebagai sekretaris. Gaji pokoknya 3.500.000. Tunjangannya dia 300.000. Insentifnya 250.000. Potongannya 150.000. Ini 0. Simpan, kita tambah data lagi. Hari ini pilih tetap sama. Tadi Azaila, sekarang Dahlia, jabatan dia karyawan. Gaji pokoknya 3 juta. Oke, kemudian tunjangannya 250. 150. Ininya 150 juga potongannya. 0. Kita simpan, kita tambah data lagi. Hari ini nick-nya ini Luis, jabatannya karyawan.
Tunjangannya 250.000, 150. Sama. Ini isi-ngisi dulu. Jelas. $250 sama, semua ini sama, oke, ini sama, potongannya, bebahnya kita simpan, terus kita lihat di gaji. Nah, sudah keluar semua, berarti betul. Gaji query. Nah, sudah muncul ya. Gaji bersih, semuanya sudah keluar. Nah, oke. Nah, ini ada kekeliruan. Oh, kenapa di close all. Oh, yes. Gaji, kemudian, nah ini ternyata 800. Nah, kita close. Nah, sudah lengkap ya. Ini sama 10. Sudah. Oh, ini keliru. 1 juta. Ini 1.195.800. Oke. Nah, ini berarti sudah semua ya. Nah, sudah. All. Nah, sudah. Nah, kalau mungkin ada yang kurang serak atau gimana, bisa diubah. Oke. Kita save.
format black. Oke. Udah. Sudah. Oke, kita close. Nah, kita print, coba kita random. Nah, berarti ini sudah betul ya, nggak gandeng. Oke, kita close. Nah, sudah selesai. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.